Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-90 dari 90 topik. Sistem Informasi Pertanahan, bagian ke-6. Larasita atau layanan jemput bola. Larasita atau layanan jemput bola merupakan layanan dari petugas BPN RI yang langsung hadir di tengah-tengah masyarakat yang bersifat proaktif. Larasita ini bertujuan untuk membuka interaksi langsung dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan agar terciptanya keadilan. Larasita ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat perdesaan yang tinggal di daerah-daerah terpencil untuk membantu masyarakat tersebut dalam pelayanan pertanahan. Bahkan, untuk langsung terjun dalam masyarakat, Larasita menggunakan beberapa kendaraan, seperti mobil, motor, ataupun kapal. Dengan begitu, Larasita diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumber daya untuk penghidupannya. Larasita mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku pada kantor pertanahan. Adapun tugas lain Larasita berdasarkan pasal 2 ayat 2 PKBPN nomor 18 tahun 2009 sebagai berikut. A. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional, reforma agraria. B. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. C. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar. D. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah. E. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan. F. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan G. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Adapun pendanaannya berdasarkan pasal 5 PKBPN nomor 18 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada mata anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PKBPN tahun 2009 bahwa Larasita dilaksanakan dengan dukungan kendaraan atau alat transportasi lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan atau sarana dan prasarana yang tersedia di kantor pertanahan. Kegiatan yang dilakukan melalui Larasita berbeda dengan loket kantor pertanahan karena kemampuan Larasita mampu menyentuh dimensi sosial masyarakat terpencil yang susah dalam pengelolaan atau permasalahan tanah masyarakat perdesaan yang tidak bisa dijangkau oleh interface loket kantor pertanahan karena formalitasnya. Larasita diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumber daya untuk penghidupannya. Dalam perkembangannya, Larasita melakukan inovasi pelayanan seperti One Day Service dan Larasita Malam. One Day Service merupakan pelayanan dalam jangka waktu 1 hari. Layanan ini dilaksanakan pada hari kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama, masyarakat, ataupun jajaran Pemda. Larasita Malam merupakan layanan yang dilakukan pada malam hari. Beberapa layanan pertanahan dalam One Day Service sebagai berikut. A. Pengecekan sertifikat. B. Penghapusan hak tanggungan, ROYA. C. Pendaftaran hak milik berdasarkan surat keputusan. D. Peningkatan hak, perubahan hak. E. Peralihan hak. F. Surat keterangan pendaftaran tanah, SKPT. G. Perpanjangan hak tanpa ganti belangko. H. Pencatatan sita. I. Pencatatan blokir. Layanan monitoring online. Layanan monitoring online ini bertujuan untuk melaksanakan prinsip keterbukaan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pertanahan. Layanan ini disediakan dalam berbagai bentuk media informasi, yaitu kioska atau anjungan informasi mandiri, website BPN RI, SMS informasi pertanahan, serta aplikasi BPN Go Mobile pada perangkat berbasis Android. A. Kioska merupakan anjungan informasi mandiri, yaitu suatu media informasi pertanahan yang tersedia di lobi atau ruang pelayanan kantor pertanahan. Melalui kioska, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi secara mandiri dan gratis tanpa harus antre untuk bertemu petugas di loket. Informasi yang tersedia pada kioska antara lain informasi jenis layanan pertanahan dan persyaratan, jangka waktu, alur proses penyelesaiannya, informasi biaya layanan dan simulasinya, informasi berkas permohonan, informasi pegawai, informasi PPAT, serta informasi jadwal Larasita. Di samping itu, kioska juga menyajikan informasi hasil layanan pertanahan yang meliputi jumlah penerbitan sertifikat, jumlah nilai jual beli, jumlah nilai hak tanggungan dan jumlah nilai BPHT BPPH, serta menjadi media bagi masyarakat atau pengguna layanan untuk menyampaikan pengaduan. B.
SMS Informasi Pertanahan adalah sebuah layanan dari Badan Pertanahan Nasional dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan pada masyarakat dengan kode akses 2409. Layanan SMS ini dapat diakses selama 24 jam dengan tarif biaya Rp350 untuk setiap SMS. Angka 2409 merepresentasikan tanggal dan bulan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, UU PA, yakni tanggal 24 September tahun 1960. C. Adapun website yang digunakan untuk layanan informasi adalah website resmi BPN RI. Melalui website ini, disediakan berbagai fitur serta informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPN RI. Terkait dengan layanan pertanahan, tersedia dua fitur layanan informasi, yaitu informasi tentang jenis layanan pertanahan beserta persyaratan, jangka waktu, alur proses penyelesaiannya dan informasi biaya layanan beserta simulasinya, serta informasi tentang berkas permohonan. D. Aplikasi BPN Go Mobile merupakan layanan informasi yang ada pada perangkat komunikasi yang berbasis software Android. Ini merupakan inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. Melalui aplikasi BPN Go Mobile ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan biaya layanan pertanahan, jadwal larasita, serta informasi permohonan. Quick Service. Quick Service atau layanan cepat merupakan layanan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Layanan ini dilakukan 1,5 hari kerja dalam waktu 2-8 jam. Dilaksanakannya, Quick Service bertujuan untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang sendiri ke kantor pertanahan sehingga diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan layanan pertanahan. Weekend Service. Weekend Service merupakan layanan yang diberikan pada akhir pekan atau hari Sabtu. Weekend Service dimaksudkan untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Dengan upaya ini, diharapkan mampu memangkas peran para calo atau perantara yang sering menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan layanan pertanahan. Layanan pertanahan yang diberikan dalam Weekend Service dibatasi pada jenis layanan tertentu yang kewenangannya ada pada kantor pertanahan yang bersangkutan. Layanan anggota masyarakat, Layangmas. Layangmas merupakan aplikasi layanan mandiri bagi masyarakat berbasis geospatial dengan menggunakan teknologi komputer touchscreen sebagai wujud pemanfaatan lebih lanjut dari aplikasi pelayanan pertanahan berbasis komputer, komputerisasi kantor pertanahan, KKP. Layangmas dipasang di sejumlah tempat penting, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Bandara Adi Sumarmo, Kantor Sekretaris Daerah Karanganyar, dan Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Layangmas menyajikan berbagai informasi mengenai industri, pertanian, dan pariwisata, disingkat Intan Pari. Citra yang bersumber dari Google Earth digunakan sebagai background pada aplikasi Layangmas ini. Adapun informasi yang tersaji dalam Layangmas sebagai berikut. A. Informasi lokasi industri. B. Informasi lokasi pertanian unggulan, C. Informasi rencana tata ruang, RT/RW, D. Informasi zona nilai tanah, E. Informasi pariwisata, F. Informasi wilayah bencana, G. Informasi pertanahan. Layanan non-tunai. Layanan non-tunai merupakan cara pembayaran biaya layanan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, disingkat PNBP, yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, tidak dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada petugas loket pembayaran, tetapi pembayaran dilakukan pada bank persepsi atau menggunakan kartu kredit, kartu debit. Pembayaran non-tunai dilaksanakan bekerja sama dengan perbankan dalam berbagai bentuk sebagai berikut. A. Bank persepsi, tersedianya kantor cabang, kas bank di kantor pertanahan. B. Electronic Data Capture, EDC, tersedianya perangkat EDC di loket pembayaran. C. Mobile Bank, tersedianya mobile bank sebagai bank persepsi di kantor pertanahan. Demikianlah materi topik ke-90, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.